Mohon maaf buat teman-teman netizen semuanya yang penasaran sama Pak D, kenapa kok nggak mau di video? Ya, Beliau tuh Mas Ari yang mewakili karena hari-hari iya, dekat sama Pak D. Jadi batangnya mana tadi Pak D pernah ngomong ya. Darsono kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada siang hari ini alhamdulillah masih bisa jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjenengan semua selalu sehat, panjang umur dan murah rezeki tentunya. Dan pada kesempatan video kali ini saya berada di salah satu perantau nekat kita yang ada di yang berasal dari Batang Pekalongan ya. Tapi belum mau divideokan, bukan apa ya, karena belum apa-apa, katanya belum belum ada panennya ya, baru awal-awal, nanti setelah panen atau baru mau katanya. Untuk apa ya, identitasnya beliau sudah disetorkan ke Pak RT sih, jadi aman saja. Kalau masalah apa-apanya itu aman. Cuman untuk saat ini masih belum mau divideokan, masih malu mungkin. Intinya masih malu. Nah, di sini bukan perantau, memang beliau perantau nekat, tapi di sini juga perantau hebat. Saya katakan hebat karena apa ya? Sudah baru datang ke sini sudah lengkap ya, untuk bibit apa namanya ini, pupuk juga ada, terus masih beli pipa juga untuk pembuangan ini air, terus biaya untuk mengerjakan orang di sana itu Pak Duta sama Mas Ari. Berarti kan perantau hebat ya, perantau hebat. Ini belum lagi beli tangki profil ya. Hebat sekali berarti. Dan di sini ada Pak Duta dan Mas Ari yang lagi bikin parit ya, parit pembuangan supaya airnya lancar sana ya. Ada pembuangan lagi-lagi. Jadi ini paritnya nanti lancar. Ini bekas pipa juga. Cuman antara parit ini sama parit sana sudah tinggi, parit sana ya, nanti dikasih pembuangan ke sana, ke sungai besar, ke parit besar maksudnya. Nah, ini masih dikerjakan Mas Ari sama Pak Duta. Dan untuk sekelilingnya ke sana sudah disemprot ya, sudah disemprot, dibersihkan. Pinggir-pinggirnya ini ya dibabat-babat ya. Di sini dulu semak keliling ya. Bukan ya, semaknya ini apa? Ubi ya, singkong. Tapi sudah dibabat-babat. Ini kelapanya mulai berbuah. Kalau tanahnya ini ya sudah termasuk tanahnya bagus ini. Nah, itu di situ ada Pak Duta, Mas Ari yang lagi mengerjakan bikin parit ini ya. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu, bisa pakai sekop, juga harus pakai cangkul. Karena kalau pakai sekop terus kadang-kadang pas ada akar nggak bisa ke bawah ya, jadi menggunakan cangkul. Kalau pas nggak ada akarnya pakai sekop, lebih mudah kayak yang dilihat daripada pakai cangkul. Bukan begitu kira-kira Pak Ya, Duta? betul. Kalau pakai cangkul kan bisa memotong akar-akar semua. Jadi seperti itu. Ini kerjasama 2 orang. Ini dikerjakan berapa? Setengah hari tadi? Iya. Setengah hari 50 meter. Weh, 2 orang ini 50 meter kali lebar 40-an ya Pak? Iya. 60. 60, lebar 60, dalaman sekitar 50. Jos. Tuh pas ada apa namanya, akar. Karena akarnya kalau di sini tuh belum semua busuk ya, karena terendam air.
Jadi masih kadang-kadang masih ada yang keras. Basah, keras. Bukan terendam air malah mudah busuk, malah tambah keras. Itulah hebatnya kayu, direndam malahan tambah keras. Apalagi bambu. Iya. Padahal sudah ditebang dari 7 tahun yang lalu tapi Mm-mm. akarnya masih kuat. Masih kuat itu. Tuh. Tuh akar-akarnya masih di bawah tuh. Tuh. Sama aja paling ada akarnya. Apalagi kalau yang tanah gambut itu, tambah keras loh. Akarnya soalnya kayu anu, Iya, kayu merah. kayu merah. Kayu anu apa cengkean. Ya repot lagi nipah lagi. Nah, itu nipah keras juga itu. Nah ini akarnya mau dibacok. Nah itu pakai cangkul. Ada yang sudah empuk tuh. Ini sangat-sangat Tuh. luar biasa. Wah, Mengutamakan aliran air Iya betul. sebelum ditanam. Jadi ini menurut Mas Ari bagaimana ini? Ini sangat patut dicontoh karena memang sebelum kita usahakan tuh kalau bisa jangan bikin gulutan dulu, tapi air itu harus kita atur. Takutnya nanti giliran gulutannya sudah jadi di saat hujan kayak punya saya itu kan karena pembuangannya kurang kemarin kebanjiran. Ini Pak Adi tadi dia tambahkan pipa Pipa. yang 6 in, 2 lonjor. 2 lonjor itu harganya per lonjornya kena ada yang 420 atau yang 400. Seperti itu. Rencananya nanti saya kasih dalam lagi karena ini kan pembuangannya belum saya jebol, jadi masih berlimpah air. Kalau udah dijebol di sana nanti ini kering baru kasih dalam lagi. Betul. Menurut Mas Ari ini Pak siapa namanya? Pak D. siapa Pak Roji. Iya, Pak Pak Roji itu Iya. menurut Mas Ari hebat atau enggak? Kalau menurut saya Pak D itu tepat lah sudah dia. Iya tepat di sini ya. Tepat. Terus Berarti juga, maksudnya dia kan merantau tapi memang betul-betul ada modal gitu ya. iya. Soalnya ini saya hitung aja nih sudah 6 juta lebih untuk perbaikan rumah sama untuk yang kemarin saya bersih-bersih kiri kanan buat beli pipa, beli segala macam itu Sudah 6 jutaan. 6 jutaan kurang lebih. Itu berarti Itu belum termasuk untuk garap lahan ini belum, masih baru ke sana ya. iya. Nanti belum bikin gulutan apa segala macam ya. Makanya tapi ya mudah-mudahan nanti Pak D di sini rezekinya Mengalir ya. melimpah, bisa cepat kembali modalnya. Dan mudah-mudahan apa yang diharapkan sama Pak D itu bisa tercapai. Betul sekali. Karena di sini memang sih untuk lokasi bertani itu masih banyak Mas Arya. Iya. Untuk bertani ya. Cuman ya kalau otomatis perlu modal. Iya, Terutama itu modal. Modal ya untuk bertani, modal minimal untuk beli racun rumput pakai uang baru. Ya soalnya kan kalau kayak di sini kalau kita habis buka hutan kita terbas pakai parang kan, itu pasti langsung akan tumbuh rumput-rumput baru. Nah itu harus disemprot. Sedangkan kalau kita 50 kali 50 ini aja minimal 6 liter untuk racun rumputnya. Belum untuk yang lainnya. Tapi ini saya sangat salut sama Pak D karena beliau baru pertama kali di sini berani mengeluarkan modal banyak ya, itu baru Pak D ini soalnya baru satu-satunya di sini. Pak D dari perantau asal Pekalongan. Iya. Ya, Pekalongan atau Batang ya. Batang sama Pekalongan itu kan berdekatan. Soalnya dulu ini pernah ditanami juga, cuman beliau belum ada kasih pengairan. Kalau ini kan sudah langsung memang dibikinkan pengairan sebelum ditanamin untuk mengantisipasi kena banjir. Oh betul. Kalau mantap untuk lah. Kinerjanya Pak D itu tidak diragukan lagi. Ya. Dia biarpun puasa, Tetap dia kerja ya. nyemprot ini dia semprot semua. Habis itu dia tebas-tebas juga. Cuman Itu. nih mohon maaf buat teman-teman netizen semuanya yang penasaran sama Pak D kenapa kok nggak mau di video. Ya Mas Ari yang mewakili karena hari-hari dekat sama Mas Ari ya. Beliau itu sempat cerita sama saya, saya tuh Mas Ari, saya tuh takutnya kalau di video itu saya takutnya salah bicara, juga saya tuh orangnya gugup gitu. Jadi saya nggak bisa ngomong gitu kan. Karena beliau juga bertani itu ya juga baru-baru di sini, jadi seandainya beliau itu mau diwawancarai
masalah pertanian itu beliau masih belajar. Jadi pemula. Ya, jadi beliau itu malu untuk di video. Tapi kalau seandainya ada YouTuber yang mau bikin konten, silahkan di lahan, tapi jangan Pak D-nya malu. Oh gitu, alasannya bukan karena apa-apa, itu karena Pak D-nya itu masih malu di konten. Iya. Mungkin nanti ke depannya Pak D-nya bisa di konten, karena kalau seandainya sudah ada gulutan, sudah ada, mungkin lambat laun kan mau di konten. Cuman Ini kemarin memang Pak D pesannya sama saya memang gitu. Saya tuh kalau di video juga mau, cuman saya tuh malu, gugup, nggak bisa gugup. ngomong Oh apa. iya ya, jadi alasannya seperti itu Pak D. Jadi alasannya Pak D nggak mau divideokan bukan karena apa, tapi masih malu atau gugup saat ditanya seperti itu, takutnya jawabnya salah gitu. Jadi saya tadi ya sempat ngomong, Pak D kalau dengan saya videokan nggak apa-apa kah? Nanti aja, kalau sekarang saya masih malu bilangnya. Bukan apa, masih malu bilangnya begitu. Jadi bukan karena apa-apa. Jadi masalah saya tanya-tanyakan KTP, masalah kakak itu sudah aman di tempatnya Pak RT, sudah disetorkan ke sana begitu. Jadi nggak ada masalah apa-apa seperti itu. Perlu diragukan lagi. Tidak bisa, tidak usah diragukan lagi. Tapi ya intinya, pada intinya Pak D itu ingin bertani di sini, dan kebetulan ya sedikit banyak beliau sudah bawa modal ya. Soalnya contoh kecilnya seperti ini ya, belum baru datang tapi sudah berani ngongkosin Pak Duta sama Mas Ari untuk bikin parit di sini. Dan untuk kebetulan juga Pak D-nya masih puasa ya, tapi tetap beraktivitas ya. Tetap beraktivitas. Malam ini jamnya istirahat, dia istirahat. Nanti sekitar jam 2 dia pelan-pelan dia terbas. Iya, saya lihat di sini keliling ini semuanya Pak yang nyemprot. Keliling ini sudah dibabatin kok ya, saya lihat tuh. Jadi ya sambil ngongkosin orang, tapi beliau juga tetap bekerja seperti itu. Cuman kerjanya ya karena puasa ya, tidak ngambil yang berat-berat seperti ini kan. Kalau nyangkul ini kan harus berat ini, memang berat ini. Oke lah Pak Duta, terima kasih. Ya, sama-sama. Lanjut ya. Saya tak muter-muter ke sini. Jadi di sini dulu pernah, sebelum ditempati Pak D, pernah juga dikerjakan Mas Basir ya. Dikerjakan Mas Basir ataupun ditanami Mas Basir di sini ya. Cuman karena kemarin Mas Basirnya juga nggak cerita sama saya kalau mau nempatin di sini lagi. Terus yang taunya itu Pak Dianto ya. Pak Dianto itu di sana ya rumahnya, yang dititipin kambing sama Mas Basir. Pas kebetulan Pak Dasun itu kesini nyari tempat buat Pak D, tapi sama Pak Dianto sarankan untuk kesini, langsung dikasih nomor HP-nya ke pemilik rumahnya. Jadi Pak Dasun sendiri yang telepon ke sana, terus diizinkan suruh ditempati gitu. Jadi masalah ini saya nggak tahu sama sekali, nggak tahu menau ya, nggak mau tahu menau masalah Mas Basir. Katanya mau kesini mau nempati ini atau enggaknya saya nggak tahu gitu loh. Karena setahunya dulu Mas Basir kan tinggalnya di sana. Jadi karena Mas Basirnya ke Kalimantan Tengah, sekarang ditempati sama Mas Ari. Karena dulu memang tempatnya Mas Ari di situ, Mas Ari pindah ke sana. Terus yang di sana mau ditempati orangnya katanya, jadi Mas Ari pindah lagi ke sini. Seperti itu, karena di sini kosong. Seperti itu. Dan seperti biasa, karena namanya petani ya, tetap Pak D itu tetap beraktivitas ya. Bukan hanya ngongkosin orang seperti ini Pak D-nya santai-santai di rumah, tidak, tapi tetap beraktivitas di lahan. Dan kebetulan ini masih merakit selang sanyu untuk jalur ke rumah ya, seperti itu. Jadi Pak D-nya bukan ada masalah atau apa, enggak, cuman karena malu seperti itu, katanya dilihat teman-teman masih malu.
Oh. Nggak mau jadi artis tuh, teriak dari sana. Teriak nggak mau jadi artis katanya. Masih malu seperti itu ya. Jadi saya lihat dari sini aja itu Pak D-nya tetap mau divideokan dari sini. Ya lo, nggak apa-apa. Cuman mau ngomong banyak takutnya salah-salah katanya. Tapi insya Allah lambat-lambat nanti lama-lama mau. Ini aja sudah sedikit saya sepil mau kok. Cuman masih pakai masker. Tuh, nggak apa-apa, aman saja itu. Jadi seperti itu. Pak D Fahrozi ya. Asal Pekalongan. Batang. Batangnya mana Pak? Pak D. Batang sajalah ya. itu masih cuma batang saja katanya. Tadi ya soalnya ada yang tanya, ada tanya di kolom komentar kan, katanya saya juga orang Batang, tapi saya belum jawab karena saya belum tanya Tarsono apa Tarsono? Pokoknya itulah Tarsono kah? Tersono. Jadi Pak D ini batangnya Tersono. Jadi itu. Nah, Pak D kan sudah mulai jawab-jawab di tanya-tanya kan. Saya liput dari belakang. Ini tetap beraktivitas untuk biarpun apa namanya puasa tapi tetap beraktivitas. Ini masih merakit pipa sanyo ya. Dan ini di sini anunya apa namanya airnya, ini airnya bening betul di sini, bening betul airnya di sini. Terus sanyonya mungkin di mana nanti Pak D? Di atas kah? Sanyonya di atas Pak D? Sanyonya? Belum pasang. Oh belum pasang ya? Oh di sana mungkin sanyonya. Iya ya. Jadi nanti sanyonya di bawah. Jadi kan di sini sudah ada listrik, jadi sudah enak lah kalau untuk pasang sanyo, pasang listrik. Ya alhamdulillah sekali Pak D kesini terus sudah ada listrik ya. Jadi alhamdulillah sekali. Kalau dulu kayak Mas Basir kesini belum ada listrik. Nah Pak D sini sudah ada listrik. Nah di sini juga sudah mulai dibersihkan, bersihkan ya. Karena ini sudah ada gulutan dulu, kalau nggak salah ini gulutannya Mas Basir ini dulu yang gulut-gulut ini. Jadi seperti itu ya. Pak D siap bertani di sini untuk mengolah lahan di sini ya. Jadi nanti mau ditanami apa kita belum tanyakan sama Pak D ya. Tanam apa saja kita. Yang jelas intinya di sini Pak D ya mau bertani lah gitu. Dan di sana sudah disiapkan kolibag juga itu. Nah, itu mau di kolibagnya mau ditanam apa Pak D? Sayur buat persediaan sendiri. Oh, sayur buat persediaan sendiri. Jadi nanti rencana Pak D ini awal tanam itu mau nanam apa dulu Pak D? Mana? Ya sini. Rencananya. Belum tahu lagi. Belum tahu ya. Masih rahasia lah. Oh, masih rahasia. Oh, gitu kan. Jangan main rahasianya dong Pak D. Jujur sama saya Pak D. Nggak jadi kejutan ya. Nanti kalau nggak jadi orang tertawa. Oh enggak, namanya kan kebetulan ini Pak D ini kan ya namanya pemula. Sebelumnya Pak D berarti belum pernah bertani kan? Sudah. Oh sudah. Oh itu sambung dulu Pak D. Nah itu. Jadi Pak D ini ya pernah bertani, tapi kan kalau di sini kan belum pernah, kan beda Jawa, beda di sini bertaninya. Jadi Pak D-nya takutnya nanti mau tani itu tani ini, tapi nggak jadi, takutnya kena bully. Jadi saat ini belum bisa sebutkan apa yang mau Pak D tanam seperti itu. Karena belum takutnya nggak jadi nanti kena bully gitu kan. Jadi seperti itu ya, mohon maaf sekali ya. Ini saya sepil ini Pak D juga sudah ngomong berapa kata ya, cuman kan untuk tanamannya masih dirahasiakan sama Pak D.
Nanti mungkin kedepannya kalau sudah jos baru sudah kelihatan baru kita tahu, oh itu Pak D rencananya tanaman itu. Oh gitu. Oh baiklah, lanjut lagi Pak D. Saya tak kesini lagi. Oke. Terima kasih. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Masih Pak D masih merencanakan tanaman apa yang mau ditanam di sini, tapi belum sebutkan ya. Bukan Pak D ada apa-apa ataupun ada masalah apa-apa, tidak, cuman masih malu karena beliau takutnya salah ngomong atau bagaimana seperti itu. Jadi mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.